Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi saya, yaitu konstitusi. Sebelum saya menjelaskan tentang materi saya, izinkan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rifu Yeskel Stungkir dengan NIM 2431020. Saya dari jurusan hukum, kuliah di Fakultas Hukum dari Universitas Mulia yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Terkait dengan perkenalan diri saya, terima kasih dan mari kita mulai. Konstitusi, pengertian, sejarah, dan fungsinya. Yang pertama, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dan landasan hukum suatu negara. Konstitusi dibagi menjadi dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sebagian besar negara mempunyai konstitusi tertulis, namun ada pula yang mempunyai konstitusi tidak tertulis atau kombinasi keduanya. Sejarah konstitusi di Indonesia. Pertama, zaman kolonial. Pada masa penjajahan, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Namun, pada tahun 1922, Belanda mengeluarkan konstitusi yang memberikan otonomi tertentu kepada Hindia Belanda. Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan bahasa dan budaya nasional. Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mahathir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang tahun 1945. Pada tahun 1945 bentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertugas menyusun dasar negara. Hasilnya adalah Undang-Undang 1945. Konstitusi RIS tahun 1049. Pada tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi baru. Namun RIS hanya berlangsung sebentar karena pada tahun 1950 pada Indonesia menetapkan Undang-Undang 1945 kembali sebagai konstitusi negara. Amandemen Undang-Undang 1945. Sering berjalannya waktu, Undang-Undang 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Lalu era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Sebagian besar dari reformasi tersebut, Undang-Undang 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi. Amandemen 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2002, Indonesia mengadakan amandemen keempat Undang-Undang 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem presiden terpilih. Lalu konstitusi saat ini. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Apa saja fungsi konstitusi? Fungsi konstitusi yang pertama itu mengatur kekuasaan pemerintahan, yang kedua mengatur hubungan pemerintahan dan rakyat, yang ketiga menentukan batasan-batasan kekuasaan. Apa saja yang diatur di konstitusi? Yang pertama itu mengatur proses perubahan, mengatur hukum, mengatur otonomi daerah, memberikan pedoman moral, dan mengatur hubungan internasional. Apakah menurutmu konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Evaluasi, apakah konstitusi berjalan dengan baik? Melibatkan banyak aspek, termasuk berkelanjutan proses demokratis, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan kekuasaan antar lembaga pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Persepsi tentang sejauh mana konstitusi berjalan dengan baik dapat
bervariasi tergantung pada perspektif masyarakat, pemerintahan, dan pihak terkait. Menurut kamu gimana? Yuk diskusi dengan teman-teman kamu yang ada di sekeliling kamu.